Setan ora doyan, demit ora. Hah? Oh, demitnya ngomong. Memberi tumpangan bagi orang asing, kami maulah kudukan, kami rela kerjakan, kami mau. Kita menghidupi kebenaran, berjalan di dalam jalan kebenaran, saudara. Menerima pengalaman, misal kata begini, wah Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu melakukan mujizat, ya tak? Lalu kita lihat dengan mata kepala kita, wow, tadinya gua terpuruk, tadinya bisnis gua hancur, tiba-tiba ada mujizat terjadi. Banyak kesaksian kayak gitu kita dengar. Tuhan yang dialami itu keren banget, kata E.W. Tozer, seorang nabi Tuhan di abad ke-20, ya. Dia dibangkitkan Tuhan untuk dia menceritakan Tuhan secara pengalaman, dibilang gitu. Ngapain kita belajar Tuhan kalau kita nggak ngalami? Ini hamba Tuhan ini dorong, ayo umat Tuhan alami Tuhan. Bukan cuma Tuhan yang engkau imani, tapi engkau alami gitu loh. Ada Tuhan yang kita imani. Tuhan yang kita imani itu adalah Tuhan yang kita percaya walaupun kita nggak lihat, walaupun nggak ada bukti. Tapi Anda percaya itu Tuhan yang imani. Tuhan yang Anda imani, yakini. Tetapi Tuhan yang Anda imani itu belum cukup sebenarnya. Tuhan yang Anda imani harusnya menjadi Tuhan yang Anda alami. Katakan amin. Ya, iman itu kan percaya. Anda nggak lihat, Anda percaya nih. Hari ini siapa yang pernah melihat Tuhan? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Yang melihat Tuhan muka dengan muka tuh nggak ada. Tapi kenapa Anda percaya? Anda percaya, Anda menyembah Dia, Anda angkat tangan untuk Dia. Lihat nggak Tuhan? Tuhan kita nggak lihat. Tapi kenapa Anda percaya? Ya apa kata firman, apa kata Alkitab, itu kita percaya. Itu disebut iman, saudara. Iman tanpa Anda melihat, tanpa Anda merasakan, tanpa Anda mengalami, Anda percaya. Itu iman. Dan perjalanan hidup Kristen harus dari iman, saudara. Tapi iman saja, kata Alkitab, itu nggak cukup. Harus ditambahkan kepada imanmu pengetahuan, kata kita Petrus. Pengetahuan itu kebajikan, ditambahin lagi. Cuma iman doang nggak cukup, saudara. Sampai kepada pengenalan yang sempurna akan Kristus. Apa itu pengenalan yang sempurna akan Kristus? Kasih kepada semua orang, kasih kepada Allah. Ujungnya tingkat yang paling tinggi itu adalah kasih. Nah, dalam proses iman sampai ke sono, iman yang tadinya Anda nggak rasakan, Anda nggak lihat, mungkin juga pemirsa yang ada di rumah juga, ya kan? Mungkin dalam situasi pandemi ini kita ya hanya percaya aja deh. Lihat mujizat nggak? Enggak, Pak. Justru di tengah-tengah pandemi kami lagi kesulitan. Tapi kamu percaya, tetap setia. Tetap, Pak, kami setia, apapun yang terjadi kami setia. Itu iman, saudara, itu keren sebenarnya. Tetapi hanya iman saja di dalam pertumbuhan kekristenan itu nggak cukup, Pak. Anda harus mengalami apa yang Anda yakini itu. Anda yakin nih? Alami nggak pertanyaannya? Anda yakin Tuhan berkuasa? Alami nggak Tuhan yang berkuasa itu dalam kehidupanmu? Anda yakin nggak Tuhan yang mengubah hidup Anda? Pertanyaannya, Anda alami nggak? Saya minggu ini aja ke Surabaya, ada pelayanan sekaligus jemput yang tersayang saya ini duduk di depan saya. Tulang rusuk saya gitu. Saya hidup di dunia hanya untuk dipertemukan dengan Dia. Pulang dari sono, saudara, hari Kamis pagi langsung ditunggu ibadah kematian. Ibadah kematian, sorenya kita juga ibadah di Johar, ya. Ibadah di Johar itu kita ibadah di Johar, saudara bisa terlibat lah. Teman di rumah juga, teman-teman di rumah, kalau Anda ingin berpartisipasi melakukan penjangkauan di hari-hari ini, silakan, saudara. Di tengah-tengah ini, saya kemarin juga Zoom meeting sampai malam, dari sore sampai malam. Mereka berkata di tengah-tengah ini ada pertanyaan di Zoom meeting itu, apa yang harus gereja lakukan ya? Ya gereja harus jadi terang. Ini orang lagi gelap, jangan sampai gereja ikutan gelap juga gitu loh. Padahal fungsi kita di dunia adalah menjadi terang. Lah masalahnya sumber terang itu yang sudah dinyatakan dalam gereja ikutan redup, saudara. Terus bagaimana dunia akan lihat cahaya gitu loh? Malah ditutup terangnya. Bagaimana orang dunia bisa melihat cahaya? Lalu mereka bertanya lagi, apa yang harus kami lakukan? Keluar, nyampaikan terang itu.
Orang di luar sana lagi bingung, lagi gelap, nggak ada cahaya, nggak ada kebenaran, ya kan? Kita sampaikan firman. Ketika kita buat di Johar baru, saudara, ibadah itu ini udah kali ketiga nih kita ibadah nih. Antusias loh, ibu-ibu, bapak-bapak, plus anak-anak. Terus ada lagi yang namanya Ciling, ya, Ling ya, Ciling ya, Ciling dan Ciming kemarin duet gitu loh. Ada Ciling, ada Ciming gitu, duet mereka. Setan ora doyan, itu lagunya tuh, lagu bagusnya di sono tuh. Demit ora apa? Setan ora doyan, demit ora. Hah? Oh, demitnya ngomong. Loh. Saudara, malamnya juga kita meeting gereja lagi gitu loh. Hari Jumatnya kita buka lagi ibadah di Johar Lama, saudara. Johar Lama sudah ada ibadah lagi sekarang. Itu permintaan mereka, permintaan dari warga atau orang-orang yang dulu kita pernah dampingi. Mereka minta kami juga dong Pak ada ibadah Pak. Ya mungkin karena mereka tidak ada di RT kan, nggak punya RT mereka itu di pasar itu ya. Akhirnya kita ibadahlah di situ. Hari Sabtu kemarin juga kami melayani pernikahan. Jadi kalau hari Kamis kematian, hari Sabtu pernikahan. 2 minggu lagi kelahiran, saudara. Nih ada kelahiran. Jadi rumah singgah itu semua komplit ada di sini, saudara. Ini paket komplit di rumah singgah ini, saudara. Jadi boleh melayani kematian, boleh melayani pernikahan, boleh melayani kelahiran, boleh menyediakan juga. Semua kita ada di tempat ini, saudara. Tapi itu bagian dari bagaimana kita mengalami. Katakan amin, saudara. Jadi kita ngomong tentang iman, tapi kita juga mempraktekkan iman apa yang kita sampaikan itu. Nah orang dunia pengen tahu tentang itu kan. Apa yang Anda imani, Anda alami nggak? Anda lakukan nggak gitu. Saya bersyukur melihat wajah-wajah saudara di tempat ini ya. Bersyukur kita di pelayanan generasi emas ini, kita nggak besar-besar banget lah. Kita nggak spektakuler banget. Nggak lah. Duit kita nggak ada miliaran lah itu. Triliunan oke, gitu. Tapi kita coba menjadi berkat. Katakan amin. Beri tepuk tangan dong untuk Tuhan gitu. Tengok sebelah kiri, sebelah kanan, kamu tuh jadi berkat. Keren banget deh kamu gitu. Dalam prakteknya gitu loh, dalam pengalamannya itu tidak semudah apa yang dikhotbahkan. Tidak segampang itu Ferguson. Enggak. Walaupun benar iman akan mujizat, lalu apakah langsung terjadi mujizat? Tidak segampang itu gitu loh. Kita percaya, oke deh kita percaya. Kita bertumbuh dalam firman nih ya. Orang-orang yang sulit diubahkan akhirnya bisa diubahkan. Ada orang berkata begini, watu ono obate, watak nggak ada obat. Tapi enggak kan, di Alkitab enggak tuh. Ternyata watuk bisa diobat, watak juga bisa diobati. Katakan amin, saudara. Bisa tuh sebenarnya. Sesuatu yang sulit, sesuatu yang orang dunia bilang mustahil, ternyata bisa. Walaupun tidak gampang. Nah, ini akan kita belajar pagi hari ini ya. Coba kita buka dulu Alkitab kita di dalam Yeskel pasal 36 ayat yang ke-26 sampai ayat 27 ya. Ternyata kalau Anda baca ini bahwa untuk melakukan firman, ini kan watak nih ya. Ini bicara yang ada di dalam karakter seseorang. Ya kan, melakukan firman itu ada kaitan dengan itu. Firman Tuhan berkata begini, kamu jangan sombong, harus rendah hati. Kamu jangan egois, harus banyak berbagi misalnya. Kamu harus taat, harus hidup kudus. Nggak boleh menipu, nggak boleh merugikan orang lain. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Itu kan firman Tuhan tuh. Aturan-aturan firman Tuhan. Nah, untuk orang bisa lakukan itu, banyak orang berkata begini, raiso Pak. Apalagi mereka bisa kata udah berkecimpung di dalam dunia kegelapan itu bertahun-tahun, saudara. Maka mereka berkata udah nggak bisa lah ya. Udah nggak bisa seperti ini. Ternyata firman Tuhan bilang bisa sebenarnya. Anda lihat Alkitab, ada orang-orang yang ternyata bisa disembuhkan tuh. Bukan hanya fisiknya disembuhkan, tapi juga batinnya disembuhkan, jiwanya disembuhkan, rohnya juga disembuhkan. Nah kalau Anda lihat perjalanan Yesus, itu penyembuhan fisik semua terjadi. Nah kalau fisik bisa disembuhkan, batin dan jiwa juga bisa sebenarnya. Mulai dari mana? Mulai dari sini gitu loh. Di sumber yang paling dalam manusia, itu harus diganti hati lama ini, diganti hati baru. Baru dia bisa hidup dalam ketetapan firman Tuhan. Itu sebenarnya kuncinya. Sebelum hati yang di dalam itu belum dilahirkan baru,
Bahasa gereja itu kayak begitu. Lahir baru namanya. Atau ciptaan yang baru. Seringkali kan kita dengar kayak gitu. Saya sudah ciptaan yang baru loh gitu. Ciptaan yang baru itu bukan bukan tampilan fisik gitu. Ciptaan yang baru itu hatinya baru gitu. Bahwa untuk orang bisa melakukan firman yang bagi beberapa orang itu sulit, ternyata bisa. Dimulai dari mana? Hatinya gitu. Sebab hati itu kan sumber kehidupan. Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati ini sumber. Pancaran kehidupan itu mulainya dari hati. Jadi kalau pengen merubah orang, rubah hatinya sebenarnya. Kalau kita pengen mengubah orang, jangan ngubah dari luar. Ngubah dari luar itu nggak bisa, Pak. Roma pasal 12 itu berkata begini, coba. Ini pekerjaan yang benar versus pekerjaan manusia. Itu beda, saudara. Ayat yang kedua nih. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Pertanyaannya, apa bisa, Pak? Belum, saya masih tinggal di dunia kok. Ya nggak bisa tuh, Pak, ketemu dengan orang-orang yang kayak begitu semua. Kalau ketemu para pemain ini, kita harus ngikutin permainannya, saudara. Di kampung kami di Mardongan, saudara, itu di tahun-tahun 90-an, ya sekarang mungkin sudah agak reda ya. Tahun-tahun 90-an itu itu kejahatan apa aja ada di sana. Sebelum kampung Ambon Cengkareng ada, kampung Ambon Mardongan lebih dulu berdiri, saudara. Dan lebih dulu narkoba di situ. Itu ada grup bandar, ada grup ranmor, ada grup pemutus nasabah bank gitu loh. Ada grupnya. Teman saya akrab itu dia bagian pemutus untuk orang-orang yang ngambil uang gitu, saudara, di bank. Dan mereka punya orang dalam. Itu rapatnya itu, dia cerita. Gua kalau rapat, bro, kata dia. Rapat bisnis itu ada orang, itu ada eksekutor, ada. Nah, gue bagian eksekutor. Jadi sampai sedemikian, saudara. Lalu gimana? Kalau gue kerja gitu, gue nggak boleh nih bunuh, senggol, itu nggak boleh. Kalau bisa jangan deh, jangan dilukai, kasihan. Kita coba ambil aja gitu. Itu masih ada itu, masih ada hati nurani. Tapi kan lu ngambil duit orang, kan saya bilang gitu. Iya, cuma kita nggak boleh lah satpam segala macam. Kalau kita dikejar masa nih, ketahuan masa, nggak boleh dilawan masanya itu, dikasih duit. Jadi duit yang kita ambil diserut, dibagikan, gitu. Itu nanti malah dilindungi oleh masa. Kata, ih keren juga, saya bilang gitu. Boleh gitu. Nah itu kalau udah terstruktur masif itu seperti itu mereka mainnya. Ada lagi tim Horbo namanya. Tim Horbo ini tim yang berkecimpung mengambil alat-alat berat, saudara. Mengambil alat-alat berat itu kalau ada bangunan-bangunan itu alat untuk itu jalan. Itu ada timnya khusus untuk ngambil-ngambil kayak begitu. Jadi daerah kita itu kayak gitu, saudara. Nah, saya cuma mau bilang begini. Nah, Anda kalau hidup di daerah kayak begitu, itu mau tidak mau, saudara, bangun pagi nongkrong sama mereka, ngobrolannya itu, saudara. Ngobrolnya semuanya ada begitu. Jadi mau nggak mau anak-anak muda di situ tuh pasti kalau nggak masuk di mazhab Horbo, dia masuk di mazhab, tahu ya mazhab. Masuk di kelompok ini, masuk di kelompok itu. Jadi kita punya kelompoknya masing-masing, saudara. Itu kalau bertumbuh lagi remaja yang baru itu langsung, wah, lu masuk aja di kelompok gue. Masuk diperebutkan itu, saudara, kira-kira gitu. Tapi kita berteman semua gitu. Berteman semua itu di meja minuman. Wow, kayak seperti itu terjadi. Nah, bayangkan, saya membayangkan, saudara, di tengah-tengah situasi dunia itu kan dunia kayak begitu tuh. Saya melihat begini, Mardongan itu kayak dunia kecil gitu. Kayak dunia kecil, kayak prototipenya dunia yang jahat ini. Itu ada kayaknya di situ semua. Nah, saya bayangkan bagaimana orang itu bertumbuh dengan dunia kayak begitu tuh. Sampai kalau ada orang-orang yang masuk itu, orang tuanya yang malah ngomong, udah lu nggak bisa bro, dikutuk-kutuk tuh anaknya tuh. Itu kalau udah make, saudara, itu kan semuanya dijual tuh, nggak punya duit jual apa lagi tuh. Kalau dia main kriminal, oke, dia main kriminal. Tapi orang bisa kata dia udah takut main kriminal, takut ini, saudara. Apa yang diambil ya? Ambil barang rumahnya, semua dijualin. Kalau bisa mamanya dijual pula sama dia, saudara. Ya semua dijualin, semua habis, semua dijualin. Barang-barang habis semua dijualin. Itu orang tuanya saya ingat dikutuk-kutukin tuh anak-anak tuh. Oh, kamu kurang aja, mati aja kamu, kutuk-kutuk. Bener, saudara, mati rata-rata tuh. Saya punya teman 50-an orang, saudara, mati gara-gara overdosis. 50-an orang lebih. Saya nyatat dengan ada satu adiknya Charlie, teman kita juga yang sekarang di Semarang nih, teman baik saya juga. Kita lagi ngobrol-ngobrol tahun 2011 atau 2010 saya pulang Jakarta itu. Iwan datang ke rumah saya. Bro, lama gak ketemu, gimana gitu. Kita iya ngobrol-ngobrol sampai ke teman-teman. Teman-teman gimana ya teman-teman? Gini. Oh iya ya, gue udah denger tuh. Catat sama dia tuh. Siapa aja Sam? Ini. Itu yang baru teman saya, belum temannya dia. 50 saya catat loh. Berapa bulan kemudian dia yang mati, saudara. Ini orang ini yang meninggal. Itu menggeraskan banget. Nah, dunia jahat itu kayak seperti itu, Pak. Bahkan kita nih, bukan hanya kita di dalam ini.
Tapi saya juga bilang bagi pemirsa-pemirsa yang ada di rumah nih, engkau yang menyaksikan tayangan ini, mungkin juga engkau udah hopeless dengan hidupmu gitu loh. Engkau hopeless dengan hidup pasanganmu mungkin, atau anak-anakmu mungkin. Ada orang-orang tua yang denger, yang menyaksikan tayangan ini. Engkau mungkin berdoa untuk anak-anakmu, engkau berkata udah nggak bisa sembuh anak-anak gue deh. Atau engkau anak-anak, engkau lagi berdoa buat orang tuamu kan. Engkau lagi berkata begini, orang tua gue udah nggak bisa sembuh, gimana dia? Ya, akhirnya kata-kata hujatan yang muncul itu kan. Udahlah, udah begini, akhirnya kita hopeless, kita jadi apatis dengan kehidupan. Kalau engkau masih jadi orang Kristen, mungkin engkau bergereja hari ini, tapi menurut Alkitab, engkau adalah orang yang bergereja, orang yang beribadah, tapi yang mengingkari ada kuasa dalam ibadah itu. Kita beribadah, berbuat bakti, tapi kita mengingkari, karena kita nggak percaya. Kita melihat dunia ini udah jahat, keadaan ekonomi udah kayak begini, udah apalagi begini ya. Pandemi ini, saudara, saya mau bilang sama saudara ya, tidak akan pernah kembali normal kehidupan kita. Nggak akan pernah kembali. Tidak akan, perhatikan, tidak akan pernah kembali normal seperti sebelum pandemi. Udah nggak bisa, Pak. Sosial udah berubah. Ritualisasi agama pun udah berubah sekarang. Udah nggak bisa kayak dulu kita bisa kongko, kita bisa berkumpul. Udah nggak bisa lagi sekarang. Anda berkumpul pun harus pakai masker sekarang kan. Kalau Anda pakai masker ini, itu udah mulai gini-gini. Saya nggak bicara tentang teori konspirasi, saya hanya bicara begini. Ada budaya manusia yang akan berubah nantinya. Saudara, budaya manusia, apalagi budaya kita orang timur, itu budaya kedekatan kan begitu. Budaya kedekatan loh, bukan budaya personal. Budaya kita itu budaya kedekatan. Apalagi Jawa Tengah, Jawa Timur, ada istilah angkringan. Tahu ya? Angkringan itu apa sih? Tongkrongan kalau orang Jakarta bilang ya. Di sini ada disediakan juga warung angkringan. Itu karena memang budaya kita, budaya kebersamaan. Ngobrol gitu ya, minum kopi, sembari ngobrol. Kopinya satu, ngobrolnya 3 jam gitu. Tapi itu kan budaya kita, kedekatan, bercanda kita. Wah, kedekatan. Nah, kedekatan seperti ini kan sudah nggak bisa lagi. Oh, Anda pakai masker kok. Dari mana orang tahu Anda senyum tuh? Jadi budaya nantinya akan berubah, saudara. Nggak akan ada lagi yang senyum gitu. Raketo, mungkin anda senyum tapi ada topengnya gitu. Jadi semuanya itu kan kayak simbol gitu. Kayak simbol akan ada pemutusan hubungan seperti ini. Semua orang kan individual nantinya. Makanya benar saya pernah bilang di tempat ini. Ada satu buku ditulis tahun 60-an, yaitu judulnya One Dimension Man. Jadi hidup manusia itu buku kayak buku ramalan teknologi ya. Jadi bukan ramalan dukun, bukan, tapi dia meramal karena perkembangan teknologi yang besar, perkembangan manusia. Jadi itu akan ada cuma satu dimensi doang. Jadi nggak bisa kayak begini, nggak cuma satu toh. Apa itu? Komputer, HP, udah di situ toh. Jadi semua komunikasi, semua transaksi, semua kehidupan sosial, semua kehidupan beragama sekalipun hanya lewat itu toh. Udah gitu. Saudara bisa bayangin kan seperti itu. Udah nggak bisa lagi kayak begini. Ya bersyukur kita masih diberikan kesempatan, saudara. Masih boleh beribadah seperti ini, masih ada lah kesempatan. Tapi siapa yang tahu nanti ke depan muncul lagi virus yang lebih mematikan lagi daripada COVID. Bisa nggak? Bisa terjadi. Bukan hanya nggak boleh salaman, saudara. Nggak boleh tatapan kita, karena virusnya menular dari hanya bertatap. Ya, jadi bayangkan ngomong sama Agung nih. Halo Agung, gimana kabarnya? Oh ya Pak, saya gitu. Gimana, udah makan belum? Gitu. Agungnya di sono gitu loh. Oh iya Pak, sudah makan. Saya pakai kayak wong edan gitu loh. Ngomong orangnya di sini, oh gimana Gong? Karena takut bertatapan tuh ketularan virus gitu. Salah gitu, ngeri. Dan memang seperti itu sudah. Kalau Anda baca Alkitab nih, pada akhir zaman orang akan mementingkan diri sendiri. Itu ada ayatnya. Kejahatan bertambah, orang jadi egois dengan dirinya, mementingkan diri sendiri. Anda bayangkan, di dunia yang kayak begini kita hidup, pasti mau tidak mau Anda akan hidupi seperti itu. Tapi bersyukur kita bisa nggak berubah. Manusia boleh nggak, bisa nggak dia berubah? Bisa, kalau dia mengizinkan hatinya disentuh oleh Tuhan. Dari situlah perubahan manusia, dari hatinya. Ketika hatinya berubah, ada roh yang baru yang diberikan. Dalam Yeskil tadi dia berkata, dia bisa mengikuti ketetapan firman Tuhan. Bisa. Ada tantangan? Yes, ada tantangan. Tapi dia bisa. Berarti begini nih, di balik semua permasalahan kita, kuncinya satu. Di hatimu diizinkan berubah lebih dahulu. Nah, kalau Anda lihat ayat yang saya bacakan ini ya,
Roma 12 ayat yang kedua nih. Janganlah kamu menjadi apa saudara? Serupa dengan dunia ini. Tapi apa? Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Hari ini kan orang sulit membedakan ya. Kita sulit membedakan kehendak Allah. Di dalam Zoom kemarin orang juga bertanya, bagaimana Pak kami tahu? Bagaimana kami bisa mengerti maunya Allah gitu? Lah kamu nggak akan pernah bisa mengerti kalau di hati yang tertutup itu. Hati yang tertutup nggak akan pernah bisa mengerti. Saya bicara hati ya. Itu kayak Anda tutup nih cara pandangmu nih. Itu orang akan ngomong sama saudara, ini loh. Saudara nggak percaya, nggak bakalan percaya. Ini loh Pak, yang baik itu begini. Kalau sementara tertutup, nah mata hati kan. Hati itu kan ada istilahnya, mata hati manusia. Itu kalau tertutup saudara, itu dikasih tahu apapun orang iso. Kan begitu. Nah, artinya begini, kalau Anda berjumpa dengan orang-orang seperti itu, kita udah, Pak, aku udah berdoa, aku udah lakukan segala cara, anakku ini, iparku ini, temanku ini, sahabatku ini, kok bisa kayak gitu? Bahkan mungkin itu kita juga. Pak, saya sudah lakukan segala cara untuk diri saya. Bagaimana saya bisa bertumbuh? Bagaimana saya bisa berubah? Bagaimana saya bisa membedakan kehendak Tuhan atau tidak? Ayat ini berkata, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dalam kitab The Message, dia berkata begini, you will be changed inside out. Kamu akan berubah dari dalam keluar. Dari dalam keluar. Perubahan itu dari dalam keluar. Tapi kita mau coba mengubah orang dari luar ke dalam, nggak bisa. Kita kasih aturan-aturan, itu kan luar. Yeskel berkata hati berubah baru bisa ngikutin aturan. Nah kita balik nih, untuk bisa ngubahin hati kita kasih aturan, nggak bisa sudah. Aturan untuk mengubah hati nggak bisa kebalik. Hati yang dirubah baru bisa ngikutin aturan. Perhatikan, kita ingin ubah orang dengan aturan, dengan hukum, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kita paksa orang, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Hatinya nggak berubah. Justru kita pengen dengan aturan yang kita buat hati mereka berubah. Ya jelas nggak bisa dong. Bagaimana mungkin Anda bisa mengubah sesuatu dari luar, sumbernya enggak? Harusnya sumbernya berubah, maka dia bisa ngikutin aturan, kan gitu loh. Kita lagi bahas tentang kesulitan hidup kan. Tadi kan isunya begini, oke saya percaya kepada Tuhan, tapi saya pengen mengalami, akan gitu tuh. Pengen mengalami sesuatu terjadi di sono. Untuk bisa ada di tangan Anda melihat itu. Apa yang dirubah? Di dalam tuh hati manusia, perubahan mindset berpikir, itu semua di dalam. Ini dirubah, tangan Anda berubah. Ini berubah, nasib Anda berubah. Ini berubah, maka Anda nggak usah dipaksa-paksa dengan aturan. Anda akan dengan senang hati mengikutinya gitu. Kan gampang, Saudara. Itu kayak orang jatuh cinta. Anda itu kalau udah jatuh cinta dilarang-larang Pak, nggak bisa. Tapi jangan pakai ini jadi alasan ya. Di aturan rumah singgah nggak boleh kamu. Kata Pak Samuel kalau udah jatuh cinta nggak boleh dilarang-larang. Tak gas. Ngerti maksud saya? Ada orang-orang yang sotoy itu gitu. Itu kadang-kadang memakai firman Tuhan gitu loh, untuk menjadi alat pembenaran dirinya. Nggak bisa berubah. Ya padahal dasarnya kita aja yang seneng melakukan dosa kok. Mau pakai ayat Alkitab, bisa berubah tuh kan bener. Firman Tuhan berkata tuh lewat Pak Samuel, orang usah dipaksa-paksa. Iya betul, nggak usah dipaksa-paksa, tapi kamu izinkan dong hatimu disentuh oleh Tuhan. Katakan amin. Nah kalau kamu nggak mau dipaksa, izinkan hatimu disentuh. Kalau engkau nggak mau dipaksa, tapi pengen berubah, tapi nggak mau dipaksa, hatimu disentuh. Engkau nggak perlu dipaksa Pak. Kok dari hatimu akan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Katakan amin. Engkau nggak perlu dipaksa, betul, memang nggak perlu dipaksa. Agama itu kalau dipaksa itu jadi satu yang berat tuh, jadi sesuatu yang kayak menakutkan banget, apalagi dipaksa dengan ancaman kan begitu. Diancam begini, udah kamu lakukan firman ya. Kalau gua nggak mau lakukan gimana? Tuhan dari surga akan marah gitu. Jadi gambaran Allah itu kayak gambaran dewa Zeus gitu. Dewa Zeus yang bawa petir itu, matanya itu ada nyala apinya gitu. Rambutnya itu kayak Zenzea yang terbakar itu. Terus ada cambuk api di sini. Allah marah gitu sama kamu. Lah kita ngancamin orang untuk melakukan agama, membawa nama Tuhan. Wah itu lebih kepahitan saudara. Lebih sulit dia. Nah makanya dia harus disentuh di hatinya. Firman perjanjian baru juga sama. Ayat ini berkata gini ya. Untuk kamu bisa berubah dengan pembaruan budimu, itu you will be changed inside out. Dari dalam keluar. Yeskel menjawab itu. Diubah di hatinya gitu.
Diubah di hatinya, udah gitu aja gitu. Ngomong sebelah kiri sebelah kanan. Jadi tahu kan pokok permasalahannya? Tanya dia. Tahu kan pokok permasalahannya? Ngerti toh Des gitu. Tahu toh? Hatimu udah gitu. Oke, nah sekarang masuk di hati ya. Ini poin yang kedua, poin yang terakhir. Jadi poin yang pertama tadi isunya. Kita belajar isunya. Oh, ternyata selama ini salah ya. Kita maksain orang itu salah ya. Apalagi nakut-nakutin orang atas nama agama ya salah ya. Oh, Tuhan hukum kamu. Waduh. Tuhan itu jadi alat menghukum orang gitu. Bayar perpuluhan. Nek orang gelem, maka tingkap di langit itu akan itu orang takut, saudara. Orang wedil, saudara. Nek orang bayar perpuluhan itu dia nggak diberkati, kayak dikutuk dia itu. Lah apa Tuhan kere banget ya sehingga menghidupi kerajaan surga harus dengan perpuluhan saudara tuh? Kan enggak ya? Tuhan justru memberkati Anda. Kalau Anda sudah diberkati, itu dari hatimu yang ngalir. Nggak usah dipaksa, nggak usah ditakut-takuti, nggak usah diancam-ancam. Itu orang itu akan sadar dengan sendirinya. Kalau dia sadar dengan sendirinya, itu kayak dia lagi jatuh cinta gitu loh. Tapi jatuh cinta yang benar. Jatuh cintanya dengan orang yang benar, dengan cara yang benar. Itu orang tuanya, kamu kok di rumah aja? Nggak usah. Sebab ada orang tuanya teman saya, karena anaknya nggak pernah bergaul, saudara. Itu dia pengen anaknya bergaul, padahal semua fasilitas ada loh. Itu teman saya itu kaya orang tuanya. Itu sampai orang tuanya itu kasih dia duit tiap bulan 30 atau tahun berapa, tahun 90-an. Tiap bulan itu 20 sampai 30 juta. Untuk disuruh pergi, karena si anak itu nggak kuper banget, nggak tahu bergaul. Orang tua bilang dulu pergi ke Bali deh, nggak mau gue pergi di rumah. Pergi ke Bali, nggak mau, dipesenin tiket, saudara. Nginep di hotel 1-2 minggu, saudara. Pulang meneh, saudara. Kamu pergi ke Kalimantan, nggak mau. Saya bilang, wah itu anak yang tertukar gitu. Nggak usah saya jadi anak orang tuamu gitu, saya bilang gitu. Nggak usah dipaksa-paksa. Saya hobinya traveling gitu tuh. Kok bisa ya? Wah itu nggak adil itu kan gitu. Anak tertukar nih kita ini gitu. Orang tua saya pengen anaknya di rumah, orang tua pengen anaknya keluar, tukeran rawis gitu, saya bilang gitu. Dia pergi ke Solo, orang Manado suruh, jadi orang tua itu kontak di Solo hotel atau apa, disewa hotel 1 bulan, datang pesanin tiket pesawat, dianterin, sudah pakai orang anterinnya sampai ke Solo, udah gitu. Malah disuruh, ya kamu bawa sekali-sekali nakal lah, kata dia gitu. Enak banget saya bilang gitu. Coba ada tembak sebelah kiri sebelah kanan. Enak banget jadi orang tua ya, jadi anak itu ya. Dikasih duit, bawa nakal sekali-sekali. Karena anak ini polos banget, gak ngerti dunia. Bawa nakal, ini lo nakal, kata dia gitu. Disuruh macam-macam. Itu orang tuanya itu belum tahu narkoba ya. Itu kalau udah tahu narkoba itu bertobat minta ampun tuh orang tuanya tuh. Itu orang tuanya nggak tahu itu sabu-sabu, tahu nggak tahu dia. Tahun 90 kan nggak ada tuh kayak begitu tuh. Itu kalau udah kenal sabu-sabu di tahun itu orang tuanya itu pasti tuh nangis-nangis darah itu. Untung anaknya polos. Untung anaknya dari kecil ya memang diajarin yang baik sih ya. Memang dia jadi lu gimana bawa duit itu? Ya enggak, aku cuma ke mall aja, cuma jalan, cuma nonton, beli coklat. Kita ketawa dengar itu beli coklat Silver Queen zaman itu. Duit 20 juta beli coklat. Sisanya beli apa ya? Beli coklat, beli permen, pergi ke dunia fantasi. Apaan gitu. Sampai segitunya, Saudara. Disuruh lakukan semuanya, Saudara. Tapi dasar hatinya baik ya. Hatinya orang ini baik, mungkin dari kecil tuh diisi bagus banget. Jadi kamu enggak ya sempat juga cicipin, kata dia gitu. Cicipin dunia malam maksudnya begitu tuh. Gimana? Wah, gini. Akhirnya dia jadi baiknya sekarang ya. Karena dia udah baik ya zaman dulu ya. Walaupun kayak gitu-gitu disuruh pacaran, disuruh difasilitasi, nggak mau. Akhirnya baik ya gitu. Nah, ini yang saya mau katakan sama Anda gitu loh. Bahwa sebenarnya dari dalam. Ya, anggap ya dari dalam. Ayat ini berkata you will be changed. Kamu dirubah dari dalam baru keluar. Kalau kamu nggak mau dirubah dari dalam, maka keluarmu nggak bisa. Makanya harus dirubah dari dalam. Bagaimana perubahan dari dalam itu pertanyaannya. Yeskil berkata dijamah hatinya. Nah, ada satu cerita di Alkitab dalam kitab Markus. Saya mau ngambil cerita ini menjadi kayak semacam refleksi ya dari permenungan kita. Markus pasal yang pertama ayat 40. Ini ada satu kisah Yesus menyembuhkan orang kusta. Di Alkitab, kusta itu bisa dua arti. Sakit secara fisik, betul. Tapi juga sakit secara rohani. Kusta itu di Perjanjian Lama dilambangkan dosa, tentang dosa. Kusta itu menyebar. Jadi kalau ada rohaniawan atau rabi itu guru-guru Yahudi atau nabi atau pengajar-pengajar Taurat. Itu kalau mereka lihat orang kusta, mereka duluan yang ngusir orang kusta itu karena kusta itu lambang kenajisan. Nggak boleh ada di perkemahan, nggak boleh ada di bait Allah, nggak boleh. Karena itu bait Allah kudus. Nah, kusta
itu lambang, jadi kayak lambang najis. Dia harus usir ini dosa ini, kira-kira begitu. Makanya saudara, di perjanjian lama atau di zaman Yesus masih ada, itu orang kusta dilempari batu, diusir. Kenapa? Karena teologinya Yahudi, kusta itu dosa. Saya nggak boleh bersentuhan dengan dosa, nanti saya tertular dosanya, gitu kira-kira gitu. Jadi prinsipnya adalah dosa itu menyebar. Jadi kita nggak boleh bersentuhan dengan dosa karena dosa itu kuat. Anda nggak boleh karena dosa itu saking kuatnya Anda sentuh, Anda berdosa. Kira-kira seperti itu. Orang kusta ini dalam kondisi kayak begitu. Secara fisikal dia sakit, nggak ada obatnya zaman dulu, pasti mati. Secara jiwani dan batin dia ditolak orang. Secara rohani dia nggak boleh beribadah, nggak boleh beragama, nggak boleh. Jadi dia mati, selagi hidup mati dia itu. Udah nggak ada harapan. Waktu ketemu dengan Yesus, ini menarik nih. Orang kusta bilang apa? Sambil berlutut, dia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Orang kalau dalam kondisi kusta, dia berpikir begini, gue nggak bisa sembuh sendiri. Di sini bukan masalahnya dia pengen berusaha sembuh, karena memang sudah tertutup kemungkinan. Nggak bisa. Kamu suruh sembuh orang, apalagi udah kusta, nggak bisa. Apalagi diancam-ancam, makin stres dia. Dia kusta. Dia orang aja nggak mau bergaul dengan dia kok. Maka di sini statement dia itu yang keren. Kalau engkau mau. Masalah saya sembuh itu bukan bagaimana saya melakukan, tapi masalah saya sembuh adalah masalah engkau mau atau tidak. Masalah saya sembuh itu urusan sorga. Sorga mau atau tidak. Dia nangkep ini kebenaran ini, saudara. Itu kalau sorga mau, apapun bisa terjadi. Katakan amin, saudara. Apapun, dan dia ngerti rahasia ini. Bukan dari usahaku, bukan dari pelatihanku dari luar ke dalam itu, tapi kalau engkau mau. Kemauan Tuhan, bukan kekuatan dirinya. Ini yang penting. Kusta itu lambang dosa yang parah banget ya. Nggak bisa sembuh, mati udah kena itu. Kalau sekarang pendeta-pendeta, kalau zaman dulu ya, ahli Taurat itu kalau lihat orang kusta dilempar batu kan, mereka kan tulis tuh di diarinya mereka, hari ini gua habis lempar 5 orang kusta. Bangga, so. Bangga itu kalau zaman sekarang pendeta-pendeta itu update status ya. Puji Tuhan, haleluya. Gua ketemu orang kusta tadi di lampu merah, gua lemparin batu. Wah, itu jemaat-jemaatnya ada komen di stand saya. Puji Tuhan Pak Samuel, katanya gitu. Wah, kan itu kiopo gitu. Gitu. Pendetanya tuh ngusir orang kusta, diokekan oleh jemaat. Wah, puji Tuhan Pak Samuel, saya pengen belajar cara melempar orang kusta itu gimana caranya. Biar titis, katanya gitu. Itu kayak begitu kan terjadi zaman dulu. Nah, makanya orang kusta ini ketika ketemu Yesus dia takut-takut nih. Dia datang dengan menyembah. Karena dia pikir, waduh, jangan-jangan ini kayak sama dengan pemuka-pemuka agama yang lain ya. Gua orang berdosa, bukannya ditarik, malah didosa-dosain, diusir-usir gitu. Pernah nggak Anda ketemu orang kayak begitu? Ngelihat, makanya dia kepahitan dengan agama. Karena dia berpikir ini, gua masuk ke gereja, itu bukannya disambut, malah dihina-hina. Jahat, pelakor gitu. Ya, begitu tuh. Akhirnya dia mau ke gereja itu pengen sembuh, saudara. Pengen pelayanan, pengen sembuh, tapi karena ada yang kepo-kepo itu, mak-mak kepo itu tadi gitu loh, nyinyir tadi gitu. Akhirnya dia merasa terusir kan gitu. Makanya nggak boleh saudara jadi jemaat yang nolak-nolak orang. Siapapun yang dikirim Tuhan diterima rawis ya. Ngomong sebelah kiri sebelah kanan, diterima. Siapapun. Makanya orang kusta ini dia takut, dia sumpah, dia nggak berani lihat. Ini kan keren nih jawaban Tuhan apa sih? Mari mendekat. Dia jamah. Ini Anda lihat ya, orang kusta itu kan menular. Itu tahu nggak resiko? Yesus sebagai manusia, tahu nggak resikonya? Kalau Yesus itu pegang sebagai manusia, pegang, apa yang terjadi, Pak? Kusta loh, tertular loh. Zaman dulu nggak ada obatnya. Loh, dia Tuhan nggak? Kita lihat dari sisi manusianya. Yesus kan manusia 100% juga. Pegang, tertular loh. Tapi dia tetap lakukan kan gitu. Dia sentuh. Itu kayak orang begini, kayak Anda lagi terpuruk. Galau, Pak. Itu ada orang datang lalu gini. Itu artinya apa, Saudara? Saudara nggak ngerti bahasa isyarat kayak gini. Kalau ini artinya ngerti nggak, Saudara? Tahu. Ini aja tahu. Ini apa artinya? Yes, menenangkan, menghibur. Udah, nggak apa-apa. 1 mati, tumbuh 1000. Haleluya. Nggak, kalau bisa 1 itu jangan mati, Pak. Ngapain 1 mati tumbuh 1000? 1 aja dirawat, udah. 1 aja dirawat, orang kelar-kelar kok kita. 1 aja buat rawat. Sampai maut yang memisahkan. Nah,
Saudara, ketika begini nih, resiko kita tertular. Saudara pergi ke Johar, itu resiko tertular iya, saudara. Saudara tahu nggak, 2 ketua cabang Yayasan Emas Indonesia kena COVID. Yang pertama Jakarta, yang kedua Manado kena COVID. Saya nggak ngerti ini, kita ini sekali kena Rumah Singgah, kabeh kena, saudara. Isolasi mandiri langsung sini, saudara. Ini bener nggak, saudara? Hati-hatilah, bener hati-hati, betul. Tetapi kan kalau Anda pergi ke jalan, saudara, Anda nggak bisa nolak loh, saudara. Kayak saya kapan hari kan baru pergi itu mbak-mbak itu tiba-tiba dari belakang Pak Samuel gitu, langsung pegang tangan saya, saudara. Wah, iki langsung terbayang saya, Rumah Singgah ini tanggung, saudara, pegang gitu. Coba Anda pergi ke Johar itu anak-anak kan, kakak, langsung rangkulan coba. Kalian nggak bisa itu, jangan, kan nggak bisa. Yesus itu resikonya kayak begitu, pegang dia jamah, resikonya tertular. Nah, ada orang-orang begini nih, ini memang sulit ya. Di satu sisi kita harus pakai hikmah, tapi di sisi yang lain kita butuh untuk menyatakan kasih Tuhan bagi orang-orang, saudara. Karena orang-orang ini mereka udah tertolak dalam kehidupan. Di Johar itu kan ngomong, Pak, sebelum kami di lockdown, kami udah di lockdown oleh kehidupan selama sekian tahun. Mereka nggak punya data diri, mereka udah begitu tuh, itu kami udah terlockdown, makanya kami ya nggak pengaruh rawes kata gitu. Nah, orang-orang kayak begini, lalu kita nih gereja, apalagi disebut gereja ini, lalu meninggalkan mereka. Sekalipun Anda nggak kena virus corona, Anda kena virus egois yang lebih membunuh daripada corona. Anda nggak mati karena corona, tapi Anda mati karena egois. Itu lebih bahaya. Kayak Mother Teresa, dia di Kalkuta hidup bersama orang-orang miskin dan orang-orang sakit kusta. Itu Mother Teresa sampai dia meninggal. Ada orang-orang di luar tidak kena kusta, tapi dia mati dalam kepedihan, nggak jadi berkat bagi banyak orang. Saya milih yang pertama, tapi kita tentunya milih dua-duanya. Tidak kena corona, tapi juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Tapi kalau disuruh milih, berani nggak gereja? Lakukan kayak Yesus. Karena inilah yang menyembuhkan kusta dunia ini. Karena orang kusta itu lambang orang-orang berdosa di dunia. Kalau lagi kayak begini nih, gereja menutup diri, Anda menutup diri, wong mereka lagi gelap, siapa lagi yang bisa nyampaikan terang ke mereka? Nggak ada. Sudah nggak ada lagi. Resiko kita ya. Tapi hebatnya firman ya. Orang kusta ini datang pada Yesus, Yesus jamah dia. Orang kustanya yang tahir. Perhatikan begini. Perjanjian lama ya. Orang berdosa nyentuh Anda ikut berdosa. Karena kuasa dosa itu kuat banget. Tapi di perjanjian kasih karunia, kuasa dosa kalah sama kuasa kebenaran. Kuasa dosa di zaman dulu, zaman perjanjian lama, zaman hukum Taurat, itu besar banget sehingga orang-orang itu nggak boleh bersentuhan. Artinya begini, udah kamu kalah deh pasti. Tapi di perjanjian baru, kuasa kasih karunia lebih kuat dari dosa, sehingga ketika dua kekuatan ini ketemu, gitu. Kuasa dosa sama kuasa kasih dalam Kristus, siapa yang menang, saudara? Kuasa kasih, tahir tuh kusta tuh. Kalau zaman dulu mungkin kita berpikir, Pak, wah dosa terlalu berat. Kasih karunia jauh lebih besar daripada dosa-dosa Anda, saudara. Zaman dulu kita berkata begini, sampai kita merasa nggak pantas ke gereja kan. Mungkin Anda yang di rumah nih, Anda mungkin merasa nggak pantas karena engkau merasa dosamu besar banget gitu. Hei, enggak. Di zaman kasih karunia Tuhan melebihi dosa-dosa Anda, seberapa besar pun dosa yang engkau lakukan. Tahir dosamu, asal engkau mengizinkan engkau disentuh oleh kasih karunia Tuhan. Yesus ngomong begini nih, engkau sembuh ya, nggak usah ngomong ya, diem. Tapi apa yang dia lakukan? Ayat 45. Tapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Kalau orang sudah dengar kebenaran, kamu nggak bisa tahan mulutmu, Pak. Kamu nggak bisa tahan hidupmu, nggak bisa tahan. Engkau pasti akan menunjukkan itu pada semua orang. Sekalipun ditahan-tahan, itu maksud saya. Kalau zaman dulu, kita paksain orang, ayo sebarkan kebenaran. Ayo kasih tahu orang tentang kebenaran. Kita cambukin mereka nggak mau bergerak. Males, takut, segala macam. Sekali engkau disentuh oleh kebenaran yang memerdekakan itu, engkau nggak bisa ditahan, Pak. Ada orang yang membatasi dirimu, nggak bisa engkau ditahan. Engkau pasti akan keluar memberitakan kebenaran. Itu kan keren tuh. Gini nih, saya mau tutup di sini. Melakukan kebenaran itu harusnya kayak begitu. Zaman dulu nih, kita disuruh hidup suci, hidup kudus, hidup beragama. Dipaksa-paksa malas kita. Sekali hatimu disentuh oleh kasih karunia, engkau dipaksa-paksa pun, engkau ditahan-tahan pun udah nggak bisa.
Kalau zaman dulu dipaksa didorong keluar, sekarang engkau ditahan-tahan untuk jangan menyebarkannya, engkau menyebarkan kebenaran itu. Itu bedanya. Zaman dulu dosa lebih besar, zaman sekarang kebenaran jauh lebih besar. Katakan amin. Gini loh, kegelapan bisa ngubah Anda menjadi segelap sekarang. Saya mau bilang, apalagi kuasa terang mampu membuat Anda terang. Sebab terang dan kegelapan ketika berjumpa, yang kalah siapa? Gelap. Loh, masa kita mengagul-ngagulkan kuasa kegelapan terus dalam kehidupan kita? Oh, gue begini. Sekali Anda disentuh kegelapan, lalu Anda berkata, seumur hidup saya gelap. Apalagi engkau disentuh dengan terang kehidupan, saudara. Sekali engkau disentuh dengan terang kehidupan, seumur hidup engkau terang. Terus terang terus gitu. Ngomong sebelah kiri, sebelah kanan. Kamu terang terus terang. Yuk izinkan hati kita yuk disentuh oleh Tuhan. Buka hatimu, gampang banget. Gimana Pak? Buka hatimu aja. Berdoa kayak orang kusta tadi kan. Bukan sesuatu ritual yang rumit sebenarnya. Anda pergi ke golek pesugihan itu rumit banget. Ritualnya rumit. Puasa 3 hari 3 malam, tirakat nggak boleh makan ini. Ketemu Tuhan mah gampang kayak orang kusta tadi. Engkau cuma berkata, kalau engkau mau, engkau bisa mentahirkan aku ya Tuhan. Lewat lagu ini yuk. Bapa, sentuh hati, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Oh Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih, lalu memberi. Katakan, bagai air mengalir yang tiada berhenti. Saudaraku, tadi pagi saya lihat status teman saya, ketua cabang kita yang ada di Sumatera Utara. Dia mengunggah satu status itu kalau nggak salah di Facebook itu dari tahun 2017. Jadi dia panggil kembali sama dia. Dia bilang gini, kira-kira begini, batu itu sekalipun ditempatkan di sekitar emas, dia tetap batu. Tapi kalau emas sekalipun ditempatkan di sekitar batu, itu tetap emas, kayak gitu. Jadi kalau saudara, kalau hatimu dari batu, mungkin bisa nggak kita direkayasa melakukan tindakan emas? Bisa sih, tapi capek kita. Uang dalamnya masih batu kok. Di luar kita coba dibentuk kayak emas. Wah, emas 1 gram 1 juta gitu. Padahal batu gitu. Capek kita. Banyak agama itu cuma labelnya doang emas, tapi hatinya nggak dirubah, masih batu. Capek beragama model kayak begitu, Pak. Engkau harus begini, padahal engkau batu gitu. Nah, caranya gimana? Izinkan tangan yang berkuasa Tuhan menyentuh hati saudara, mengubahnya menjadi emas. Kalau hatimu emas, Pak, engkau otomatis bisa berperilaku emas sebenarnya. Katakan amin. Gitu. Ditempatkan di batu-batu pun engkau tetap terlihat emas. Yuk, angkat tangan kita bersama-sama. Lewat lagu ini yuk kita berdoa. Lewat lagu ini yuk kita memohon kepada Tuhan untuk mengubah hati kita. Bapa, Tuhan jamah tangan-tangan yang terangkat di tempat ini. Bagi engkau juga yang ada di rumah, saya akan berdoa, memohon kiranya Tuhan Yesus menyentuh hati. Tangan kiri kita taruh di dada kita yuk. Tangan kanan kita angkat, tangan kiri taruh di dada kita. Saya akan berdoa, katakan, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih selalu memberi bagai air mengalir. Mari berdoa, berseru kepada Tuhan. Bapa,
berdusta, kita mungkin hopeless, kita mungkin tidak ada lagi pengharapan, kita mungkin dijauhi orang.